Jemaah sekalian rahmati Allah, kita mulai talim kita. Di sini ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya ya. Ini. Baik, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat tarawih saya mendapatkan imam bacaannya sangat cepat pada saat tasyahud akhir. Tidak seperti sholat isya. Itu kenapa ya Ustadz? Iya, pada tasyahud terakhir kan kita kalau sholat tarawih ada tasyahud ya, 2 rakaat tasyahud salam gitu. Nah biasanya di tempat-tempat lain itu imam itu agak cepat karena memang sholat tarawih karena dia banyak rakaatnya, biasanya imam itu walaupun dia tasyahud akhir bacaannya tetap tasyahud awal. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah cukup tuh. Salam langsung ya. Enggak sampai Allah wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim, enggak gitu ya. Enggak sampai fil alamin innaka hamidum majid. Itu biasanya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti sholat tarawih dengan imam kemudian kok salamnya saya baru syahadat, baru selawat, belum sampai fil alamin innaka hamidum majid kok imamnya sudah salam, lebih cepat gitu daripada sholat isya. Karena memang biasanya kalau dalam sholat tarawih imam itu hanya membaca yang wajib saja, yang rukun saja. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad atau Sayyidina terserah ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah gitu. Jadi jangan heran ya. Ini tergantung imamnya sih, karena imamnya mungkin mengetahui keadaan jemaahnya, apalagi sudah 20 malam terakhir. Kalau sudah di 20 malam terakhir tuh orang udah lemes, imam bacanya udah suratnya nggak dikenal, aduh panjang nih gitu. Kalau di awal-awal Ramadan itu imam bacanya panjang masih enak tuh, tapi kalau udah 20 malam terakhir Pak, ada Mas Toto tumben teman lama saya Mas Toto nih ya. Jadi kalau udah 20 malam terakhir itu biasanya makmumnya kan udah maju, yang datang kan umur 40 tahun ke atas biasanya, udah tua-tua kayak Pak Idris, Pak RW gitu kan. Itu yang masih itu Pak Sukar. Tapi yang udah di bawah itu biasanya udah kabur tuh, udah ke pasar malam. Ya jadi ini kondisional aja. Jadi imam itu ya saya juga cenderung kalau misalnya sudah terakhir biasanya bacanya pendek. Makanya kenapa kita kemarin ingin mengumpulkan imam, saya ingin memberi pandangan gitu agar bacaannya walaupun dari awal tarawih jangan terlalu panjang, yang standar aja. Supaya apa? Biar jaga stamina. Harapannya sampai pertengahan Ramadan masih banyak lah gitu. Kalau di awal-awal udah lama, suratnya panjang-panjang, kapok dia nggak mau ke Hidayah lagi gitu. Kayak semalam Bang Fadlan lumayan bagus tuh ya. Cuman urutannya aja kurang tepat urutannya. Jadi kita ingin urutan. Jadi imam itu baca Quran imam itu dalam istilah Imam Nawawi itu jangan sungsang ayatnya. Jadi jangan misalnya di rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas. Lah itu udah ayat surat terakhir. Harusnya apa? Ya qul a'udzu birabbil falaq dulu, baru qul a'udzu birabbin nas. Jangan ayat rakaat pertama surat Al-Kahfi misalnya, ayat rakaat kedua surat Al-Baqarah. Itu terbalik, harusnya Al-Baqarah dulu baru urutan ayatnya, urutan suratnya gitu. Makanya dulu itu kalau di tarawih 23 itu kan urutan tuh dari Alhaakumut Takatsur ya kan. Surat ayat kedua rakaat keduanya apa? Qulhu. Terus berikutnya wal asri itu kan. Ayat kedua surat rakaat keduanya Qulhu lagi gitu. Sengaja memang diurut begitu oleh ulama kita, dibikin seperti itu. Nah sekarang karena kita 8 rakaat, saya membuatnya sama seperti itu. Jadi Alhaakumut Takatsur rakaat kedua wal asri, kemudian rakaat ketiganya
wailul likulli humazah, terus sampai akhirnya ketemu dengan sampai akhir gitu ya. Nah kalau misalnya imam, kalau rakaat yang banyak nih, kalau imam nanti bacanya berurutan dan makmumnya hafal, itu sholatnya nggak berasa Pak biasanya. Karena saya yakin lah di masyarakat kita dan di banyak masyarakat belum siap makmumnya itu untuk sholat terawih berlama-lama, belum siap masyarakat kita masalahnya. Kecuali Bapak umroh di Masjidil Haram, udah siap mentalnya Pak Nanang ya. Wah, ayo dah, mau 1 juz kayak kita layanin tuh. Kalau kita emang udah siap mental kita. Tapi kalau misalnya Bapak masuk ke sebuah masjid, tiba-tiba alif lam mim, waduh, kebayangnya udah. Nah itu ya. Jadi imam itu benar-benar imam itu bukan hanya dia hafalannya banyak, tapi dia juga harus mengerti fikih sholat. Gitu makanya ya. Jadi ini ada pertanyaan nih soal ini ada pertanyaan nih. Sama kayak ini.